Tahu kan? Alhamdulillah ketemu sendiri sama Tete Yuni. Aku sangat ngefans sekali loh, Teh. Matur nembah nuwun. Dan ingat kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Oke. Saya sebentar ya. 可能3分鐘我打返俾你，因為咁啱有電話入，我3分鐘打返俾你，唔該晒。係，silakan Mbak. Gini Tete Yuni, teman aku kemarin itu dia diunggahin di rumah majikan, polisi 3 disuruh cabye, dituduh mencuri uang, nggak tahu uangnya berapa. Sebenarnya teman aku itu setiap hari libur sama aku kasihan juga. Terus gitu. Temanku itu 1% pun nggak dikasih uang, terus sama majikan. Kemarin 2 hari ini uang kemarin 1% pun nggak dikasih uang deh. Jadinya uang itu temanku itu keluar nggak bawa apa-apa, cuma bawa baju yang rosok-rosok itu. Sudah dikawal polisi. Katanya mencuri uang punya anak. Ternyata majikan ngambil lagi pembantu baru. Itu loh. Gimana? Lo kok alasannya nyuri, lo temanku nyuri gitu, kok ngambil pembantu baru ya silakan, kok ngarang-ngarani temanku nyuri gitu loh. Oke. Terus apakah dia sudah laporan sama agennya? Ini dia disuruh keluar apa asanya, nggak di apa-apa ya. Terus dia bingung, nangis di bawah itu Seven. Sekarang itu ditolong temennya, ndek mongkok tidurin, ndek mongkok ndek rumah temennya tadi nih. Gitu Cek. Terus aku mau tanya lagi Cek, kira-kira di situ di kantor Cek mau menerima temanku itu ada majikan lagi apa enggak ya Cek? Apa itu buildingnya aja yang ditempati? Oke, pertama, apakah dia sudah laporan agennya? Mungkin belum Cek, belum itu sekongkol loh Cek, agennya itu sama majikan. Oke, sekongkol atau tidak itu bukan urusan kita. Kita harus laporan dulu. Duduk. Harus laporan dulu sama agenmu. Agen. Oh gitu. Itu langkah pertama. Kalau agen tidak merespon, kamu laporkan dia ke KJRI. Kalau gitu ya. Kalau agen dan KJRI tidak turut tangan, kamu lapor ke labor. Jadi kita ada step-stepnya. Jadi kamu ada agent, kamu harus mempertanyakan juga pada agent dulu sebelum mengambil keputusan. Kita tidak tahu alasannya. Kalau sampean kan cuma dengar satu pihak dari temenmu, tapi kan kamu tidak mendengarkan dari pihaknya majikan ada apa. Bener nggak? Jadi kita sebagai orang luar tidak boleh percaya sama satu pihak karena dia adalah temanmu, tidak boleh. Paham nggak? Walaupun saya majikan saya, teman saya itu tidak bisa memilih juga teman saya itu paling benar, nggak boleh. Jadi kita harus ada di tengah. Suruh dia menyelesaikan dulu ke agennya. Kalau agennya tidak tanggung jawab, kalau agennya tidak memberikan respon, langsung ke KJRI ke lantai 1. Nah itu cara kalian iya kamu cerita sama KJRI saya itu dikeluarkan gak dikasih apa-apa, agent juga nggak peduli. Itu kalau agentnya nggak peduli. Tapi kalau agentnya peduli ya udah berhenti sama di agent. Karena KJRI kamu laporin, KJRI juga akan telepon agent. Kalau kamu langsung ke KJRI salah, kamu langsung ke agent dulu baru ke KJRI. Gitu ya deh. Jadi step by step. Jadi ada alurnya, tidak boleh langsung ronjol. Terus lek minta tolong sama agent, ojo karo nesu, ojo karo ngamuk, omong-omong kancamu. Soalnya anak-anak itu karena menganggap agent adalah temennya majikan musuhnya kalian itu teko itu langsung frontal, langsung ngamuk. Otomatis agent barang kan gak inget satu-satu. Jadi bukan nggak inget satu-satu. Dan namanya orang siapa sih yang suka menanggapin orang nggak sopan? Saya saja bisa marah, apalagi agentmu sendiri. Jadi diturunkan emosi nih, ngomong sama temanmu. Jangan sampai marah mengambil keputusan saat emosi. Jadi tenangin diri dulu, mangan seware, baru berangkat ke agent. Jadi lek tukaran ini anak kekuatane. Iya. Ngerti nggak? Tahu jadi. Jadi aku terus sama lagi. Kemarin ada polisi itu, temen aku suruh tanda tangan sama majikan.
aku gelem nguwei uang itu apa ya sekaligus uangnya sendiri itu loh, uang tiket ya, uang apa itu mau beli ya, mau beri, tapi dia dimaksud di blacklist, nggak boleh di Hongkong. Lah kenapa? Itu dia katanya benar-benar mencuri, padahal di situ ada 2 orang ada 2 saudaranya, kakaknya, majikan Lah perempuan suratnya itu ditandatangani apa enggak wes, intinya suratnya tanda tangani apa ora? Gak tahu kok, temanku katanya tanda tangan terus gimana itu, berarti ya nggak dapat no ya. Duh, lek kamu kan saya sudah wanti-wanti jangan tanda tangan, kenapa harus tanda tangan? Ya gitu lah, terus kalau majikan mau ngasih uang, dia di blacklist, nggak bisa kerja lagi. Terus polisi gitu bilang jangan mau tanda tangan, gitu. Tapi dia tanda tangan. Sekarang mau cari lagi majikan baru aja. Polisinya bilang gitu loh. Yuk, di blacklist, majikan kamu di blacklist, yuk sebenarnya nggak ada majikan yang bisa blacklist, hanya imigrasi yang bisa blacklist. Tapi saya tidak gitu tahu kenapa kalian selalu mau tanda tangan. Lah gak dikei duit mbok babano loh mbak. Lapornya di imigrasi loh. Gak dikasih gaji gak apa-apa. Bilangnya neng imigrasi apa konsulat, aku bilang gitu sudah ya. Gak digaji gak apa-apa. Lapornya di labor mah. Oh ya, ini masih ndek mongko barusan nemoni aku ndek pasar deh. Saya ini ndek Sadin deh. Ngekong Jun Castello. Waduh yojo no, aku sudah berkali-kali ngomong ojo sampai tanda tangan. Lek kamu tanda tangan kelar hidupmu. Padahal cuma dia itu kasihan sih, nangis terus kayak uang dia 1% nggak ada, berapa lagi? Lah katanya tanda tangan dikasih uang, tapi kenapa sekarang 1 sen nggak ada? Maksudnya piye toh? Enggak, dia itu kan gajiannya kan sekarang tanggal 15, sampai persen pun nggak dikasih sama majikan. Gitu loh. Sebentar. Lah tanda tangan apa? Kan tadi kamu bilang disuruh tanda tangan dapat gaji. Tanda tangan itu nggak dikasih deh. Tanda gini loh deh. Majikan mau ngasih uang ya, uang kita ya, apa itu cuti, uang itu ya. Kalau dikasih, dia dimasukkan penjara, gitu loh. Katanya dia dimasukkan penjara, nggak bisa balik Hongkong. Tapi dia itu nggak tahu tanda tangan nggak tadi kemarin loh. Kemarin ya hari Sabtu itu loh, Kalau nggak tanda tangan gitu apa itu loh. Dia itu lolos gitu loh. Cari majikan lagi. Sebentar, Mbak. Karena saya tidak ingin menjawab yang salah. Satu hal, tidak ada siapapun yang bisa memenjarakan kamu tanpa alasan. Oh gitu ya. Tapi kamu bisa masuk penjara kalau kamu tanda tangan. Majikan nggak ngasih uang, nggak masalah. Kan saya sudah bilang nggak ada masalah. Tapi kamu tanda tangan sama aja kamu bunuh diri. Suruh temanmu tanyain apakah dia tanda tangan apa enggak. Dan yang ditanda tanganin itu ada buktinya, di foto enggak apa yang dia tanda tanganin. Karena saya tidak ingin dia tanda tangan di sesuatu yang dia tidak paham. Jangan heran. Nanti aku sampaikan pada, aku suruh ke sana loh Ces, aku kasih uang sedikit, tak suruh nyari CC nih juan lah. Oh, tak biarlah. Aku kemarin tak tunggu sampai 1 hari. Ayo tak tanya Mbak Yuni. Terus solusinya gimana bisa clear gitu. Kemarin aku tunggu 1 hari deh. Enggak datang malah ini tadi nemoni aku di pasar malah. Makanya kan gak niat ditolong yus biarin lo. Kita cuma berbicara tentang siapa yang mau ditolong. Jangan memaksa nolong orang nggak mau ditolong. Ya Cek, aku ya kayak Cece Yuni gitu loh, orang nggak tegaan ya sama teman Jan. Nggak tegaan bukan berarti harus diinjak Mas ya. Dia setiap hari libur kan sama saya gitu. Ya udah suruh dia nemuin aku aja, karena aku dari pihak ketiga, saya tidak tahu omonganmu benar atau salah atau dia sendiri digai-gai kan kita nggak tahu. Karena kalau saya sendiri saya sudah ngasih saran dia nggak mau, itu kan hak dia juga gitu loh. Sekali lagi saya kan harus ketemu orangnya lebih baik. Sekarang cari majikan gitu, di mana gitu nggak tahu mana. Suruh dia datang aja. Suruh datang ke sini saja ya. Makasih ya Cek. Repot-repot. Nggak apa-apa saya. Bye. Oke, saya sudah wanti berkali-kali dan saya sudah ngomong berkali-kali, bahkan saya tidak akan pernah capek mengingatkan kalian. Jangan pernah tanda tangan kalau kalian nggak paham. Jangan pernah mengatakan iya kalau kalian tidak pasti.
Ingat, di kantor polisi atau di pengadilan, kalian tuh tidak bisa dipaksa untuk menyatakan yang bukan sepengetahuan kalian. Berapa kali aku ngomong sama kalian? Jadi jangan sampai terjebak oleh ancaman. Kalau diancam, buktikan aja. Yang penting kamu yakin bahwa dirimu tidak mencuri, bahwa dirimu tidak melakukan kesalahan. Kalaupun kamu melakukan kesalahan, kamu pun jangan langsung mengaku dan tanda tangan dulu, Mbak. Tanyakan sama konsulat dulu atau tanyakan sama agen dulu. Kalian sudah ngaku, sudah tanda tangan, ya wis, selesai. Cerita hidup kita itu selesai. Bisa difahami sampai di sini ya Mbak ya. Jadi jangan pernah mengambil keputusan atau memberikan keputusan saat kamu sendiri belum tenang. Jadi itu aja dari saya. Saya kedatangan tamu, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.